Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini dapat kembali belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan topik pembahasan kita yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25 tentang menikmati kehadiran Yesus di tengah badai. Kalau bagian pertama dan bagian kedua kita sudah melihat apa yang membuat para murid tidak dapat menikmati kehadiran Yesus di tengah badai karena mereka gagal fokus. Itu bagian yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua, karena para murid gagal memahami waktu dan rencana Tuhan. Dan bagian yang ketiga hari ini, kita akan belajar, kita akan berfokus kepada ayat yang ke-25. Alkitab katakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan di sini. Kita akan melihat poin yang ketiga, apa yang membuat para murid tidak dapat menikmati kehadiran Yesus di tengah badai, yaitu karena mereka gagal memahami, gagal mengenali Tuhan Yesus. Perhatikan pernyataan dari para murid ketika Yesus menghentikan badai. Di situ dikatakan, siapakah gerangan orang ini? Para murid masih memberi suatu pernyataan dan bertanya kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Yang jelas-jelas para murid sering melihat, menyaksikan tanda-tanda dari kemesiasan Yesus Kristus. Tetapi di sini para murid gagal untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena taufan yang sangat dahsyat yang melanda mereka hingga membuat para murid gagal percaya, gagal mengenal Dia secara benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita dapat mengambil dua prinsip yang harus kita renungkan dalam hidup kita, bahwa mujizat tidak selamanya membawa engkau untuk memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat dimulai dari pengenalan akan Tuhan secara benar. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, prinsip yang dapat kita renungkan adalah, kita lihat, para murid adalah seorang nelayan. Pengalaman sebagai seorang nelayan itu seharusnya mereka sudah terbiasa dengan badai, dengan gelombang yang tinggi, dengan angin taufan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika taufan melanda kapal mereka, mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Badai yang terjadi, taufan yang terjadi di luar kemampuan mereka. Ini mengartikan bahwa segala sesuatu yang kita miliki tidak selamanya dapat menolong hidup kita ketika kita menghadapi badai hidup. Baik itu materimu, baik itu jabatanmu, baik itu kekuatanmu. Dari siapapun engkau lahir, keturunanmu, ada satu titik di mana itu semua tidak dapat engkau gunakan. Selain engkau harus berseru kepada Tuhan yang menjadi penolongmu satu-satunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, badai ini membuka kelemahan para murid. Yang pertama, mereka lemah dalam kepercayaan mereka. Mereka lemah di dalam pemahaman mereka. Yang ketiga, mereka lemah di dalam pengenalan mereka. Inilah yang membuat mereka tidak mampu menikmati kehadiran Yesus di tengah badai. Yesus menegur mereka dengan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang tercatat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40. Kekacauan yang sedang terjadi menunjukkan sikap mereka seperti orang yang tidak pernah melihat dan mengenal Yesus. Menutup mata rohani mereka. Karena apa? Seperti poin yang pertama yang sudah kita pelajari, mereka terlalu berfokus kepada masalah mereka. Yang poin yang kedua, mereka sulit memahami waktu dan rencana Tuhan. Yang ketiga ini, gagal mengenal Yesus. Bagaimana dengan hidup kita saat ini?
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah untuk dapat menikmati kehadiran Yesus di tengah badai. Kita tidak dapat membangun kehidupan iman yang didasarkan hanya karena mujizat-mujizat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita membangun iman berdasarkan mujizat dan itu menjadi standar kehidupan rohani kita, maka kita akan mudah gagal ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Ketika Tuhan tidak segera menolong hidup kita, kita akan seperti para murid berteriak, "Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Karena apa? Karena didasari oleh mata jasmani. Sekali lagi saya tekankan, firman Tuhan dengan indah katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pengenalan akan Tuhan itu lebih baik daripada datang sekedar mencari kuasanya. Jangan sampai kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita sebagai orang-orang yang memiliki mental recehan, yang hanya mengharapkan berkat Tuhan, mengharapkan keselamatan, tetapi tidak ada komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengenal Tuhan secara benar melalui firman-Nya. Seperti yang dilakukan Paulus yang tercatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Alkitab katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini yang menjadi komitmen Paulus, yaitu mengenal Dia, mengenal Allah yang hidup sebagai sumber pertolongan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat hari ini kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk mendasarkan hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika hal itu terjadi, maka hal itu akan membuat hidup kita untuk lebih kuat. Seperti contohnya yang dialami oleh Daud. Ketika Daud dalam pergumulan yang berat, dikejar-kejar musuh, dia mampu berkata, "Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mengapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena Daud punya pengalaman secara pribadi bersama Tuhan, yaitu pengalaman untuk terus mengenal Tuhan, pengalaman untuk terus mencari Tuhan, pengalaman untuk terus percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan, yaitu apa? Belajar untuk terus-menerus mengenal Tuhan, sehingga kita dapat berkata, "Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bahkan Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Pengalaman membentuk hidupnya, membentuk imannya, membentuk kepercayaannya untuk dia tetap bertahan, untuk dia tetap mengalami kemenangan di dalam imannya. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang dia percayai. Begitu juga dengan hidup kita hari ini. Ketika saya dan Bapak Ibu semuanya belajar terus mengenal Tuhan, yang menjadi dasar hidup kita adalah pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Di masa-masa sukar sekalipun, engkau akan tetap mampu bertahan. Dan engkau akan berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Sebab apa? Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita memiliki fokus yang tetap kepada Tuhan. Memiliki pemahaman yang benar tentang waktu dan rencana Tuhan, dan memiliki pengenalan akan Tuhan. Sehingga 3 poin ini ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat.
walaupun di tengah badai sekalipun. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita merespon dengan satu pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Biarkan pujian ini mengingatkan kita bahwa Dialah Allah yang selalu mengingat, mengenal setiap pribadi hidup kita. Dan biarkan hidup kita seperti rusa yang menantikan air dari Tuhan. Demikianlah jiwa kita menantikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkau mengenal setiap hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu berfokus kepada Engkau. Ajarilah kami untuk selalu mengenal Engkau lebih dalam. Bukan hanya untuk mencari mujizat, tetapi kami ingin untuk berkomitmen untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Walaupun kami sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi badai hidup dalam kehidupan kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap percaya walaupun tidak melihat. Dan hamba-Mu hari ini berdoa, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan umat-Mu, memberikan mereka kekuatan damai sejahtera di tengah-tengah persoalan hidup mereka, di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi pada saat hari ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kami merasa aman, merasa damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.